Memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Malang yang tinggal di wilayah rawan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Malang melakukan simulasi siaga bencana. Melalui simulasi ini diharapkan masyarakat dapat tanggap apabila terjadinya bencana. Simulasi siaga bencana yang digelar oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Malang berlangsung di Taman Gayem Klojen, Kota Malang. Simulasi ini melibatkan ratusan personel dari petugas BPBD, TNI, Polri, pemadam kebakaran, relawan tanggap bencana, serta masyarakat khususnya yang tinggal di daerah rawan bencana. Dalam simulasi tersebut digambarkan telah terjadi bencana yang merusak rumah warga. Dengan sigap, petugas mengevakuasi korban gempa, kemudian membuatkan hunian sementara bagi warga terdampak. Sementara warga melakukan penjarahan serta pembakaran rumah, sehingga petugas TNI, Polri melakukan pengamanan dan petugas pemadam kebakaran melakukan pemadaman kebakaran. Petugas juga mengamankan warga yang melakukan penjarahan dan pembakaran. Kepala BPBD Kota Malang mengatakan bahwa simulasi ini dilakukan untuk melatih kemampuan relawan warga khusus yang tinggal di wilayah rawan bencana, sehingga diharapkan dengan kemampuan yang dimiliki masyarakat dapat tanggap dengan menyelamatkan diri dan keluarga apabila terjadi bencana. Di Kota Malang sendiri memasuki musim penghujan, yang diantisipasi adalah bencana banjir, sehingga mengantisipasi hal tersebut, BPBD bersama Dinas PU dan DLH melakukan pembersihan gorong-gorong di Kota Malang. Simulasi bencana ini tujuan kami adalah memberi masyarakat pengetahuan tentang kewaspadaan bencana. Karena di akhir tahun ini rilis dari BMKG bahwa Indonesia, Jawa Timur dan Kota Malang khususnya ini berpotensi terjadi cuaca ekstrim, curah hujan yang sangat tinggi. Karena gelombang Crosby yang terjadi di Bali dimungkinkan terjadi di Jawa Timur. Sehingga warga-warga yang kami undang saat ini adalah yang tinggal di area bencana. Mereka yang biasa rumahnya tenggelam, yang rumahnya biasa kebanjiran, kami undang semuanya untuk melatih dirinya siap ketika sebelum bencana tiba, saat bencana dia harus bagaimana, dan setelah bencana harus bagaimana. Sehingga mereka ketika ada ancaman cuaca atau ancaman bencana yang lain, mereka menjadi lebih peduli dan bisa menyelesaikan persoalan kebencanaan minimal diri sendiri, keluarga, dan lingkungannya. Catatan kami di Kota Malang bahwa urutan tertinggi bencananya adalah banjir. Itu di tahun 2023, 2024 trennya naik terus. Tahun 2024 wilayah Kedung Gandang ada 3 kelurahan yang rumahnya terendam sampai 300 rumah. Nah ini ketika Kota Malang hujan tidak terlalu deras, tetapi di wilayah atas Kota Malang itu curahnya tinggi, sehingga aliran baik Berantas, Amprong, dan semua sungai yang melintas di wilayah Kota Malang, kita punya catatan rumah sampai lebih dari 300 rumah yang terendam. Dan itu adalah kejadian yang faktanya terjadi. Karena tahun 2024 ada kejadian orang yang tidak mau dievakuasi, tidak mau meninggalkan rumahnya, kemudian berdebat listrik itu dimatikan atau tidak. Ini potensi-potensi yang memicu terjadinya bencana yang lebih besar. Sehingga dengan dilakukan simulasi ini, mereka tahu kenapa listrik harus dimatikan, supaya tidak ada warga yang berisiko terkena arus listrik. Kenapa harus dievakuasi? Sehingga sebelum banjir, warga sudah bisa mengamankan kendaraan, dokumen-dokumen, kelompok rentan, lansia, balita diamankan dahulu. Walaupun secara umum Kota Malang relatif singkat. Di Amprong itu 4 jam sudah surut, jadi sudah bisa aktivitas kembali. Hanya saja untuk meminimalisir kerusakan dan kehilangan serta korban perlu dilakukan pelatihan yang cukup. Edukasi ini adalah salah satu bencananya, sehingga masyarakat sebelum hujan bisa mitigasi. Contohnya mitigasi nanti bergabung dengan DLH misalnya, bergabung dengan PU, melakukan pembersihan seluruh saluran sungai dan air, drainase. Drainase yang dulunya mungkin tidak sempat diperhatikan, maka tahun ini, bulan-bulan ini bisa dilakukan pembersihan. Saya minta masyarakat kita terlibat aktif melakukan mitigasi
di mana lokasi yang berpotensi banjir, selokan buntu dan sebagainya, sedimentasi, saya minta bergabung dengan gasnya PU, dengan kemudian kerja bakti berdasarkan DLH, atau mungkin murni Ketang sendiri bisa terlibat aktif untuk memetakan potensi banjir, mana-mana saja yang harus dilakukan oleh masyarakat dan komunitas. Sehingga kami minta Pak Lurah yang tadi hadir, jadi Pak Lurah bersama Ketang, bersama masyarakat bisa membangun persepsi yang sama untuk mengurangi dampak banjir ini seperti apa, mereka sudah siap semua. Simul Afrido melaporkan.